sih? Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan Misari di sini di YouTube channel SDIT Alamana. Kali ini kita akan masuk pembelajaran fikih ibadah. Untuk kelas 5 masih di bab yang ketiga, untuk bagian yang kedua tentang kurban. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan pemahaman pada kita semua pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku semuanya, tidak berlama-lama, kita langsung mulai saja. Materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tata cara berkurban, jenis-jenis hewan yang sah dan tidak sah untuk kurban, kemudian keutamaan kurban, dan yang terakhir adalah hikmah dan tujuan kurban. Baik, kita mulai dengan tata cara kurban. Yang pertama adalah kita harus pastikan bahwa hewan kurban yang akan kita kurbankan adalah yang terbaik, yang sehat dan tidak cacat. Kemudian ukurannya adalah 1 ekor kambing atau domba untuk kurban 1 orang, ya, atas nama 1 orang. Sedangkan sapi, kerbau atau unta digunakan untuk 7 orang, ya. Saya ulangi, 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang saja, sedangkan sapi, kerbau atau unta untuk 7 orang kurban. Selanjutnya adalah mereka yang berkurban disunahkan untuk tidak memotong rambut dan kuku hewan kurbannya sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti mereka dipotong, tidak boleh dipotong rambut, kuku dan hewan kurbannya. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ummu Salamah, Rasulullah bersabda, apabila kalian telah melihat bulan baru Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, hendaklah menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Oke, kita lanjut ke tata cara berkurban. Apa saja hal-hal yang disunahkan dalam berkurban? Yang pertama adalah menyembelih dengan tangannya sendiri, ya, disunahkan menyembelih dengan tangannya sendiri, ya, kalau bisa. Tapi kalau misalnya merasa tidak mampu dan malah menyiksa hewan kurbannya, lebih baik diberikan kepada orang yang mahir menyembelih. Kemudian yang kedua, membaca basmalah sebelum melakukan penyembelihan, ya, membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian membaca salawat atas Nabi Muhammad setelah membaca basmalah, ya, Muhammad, lalu membaca takbir, ya, lalu berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir binatang yang disembelih hendaknya menghadap kiblat. Jadi tata cara berkurban ini sebenarnya sudah pernah kita praktekkan beberapa kali di sekolah. Nah, sayangnya karena kita pandemi, kemungkinan ritual potong kurban di sekolah tidak dilaksanakan untuk beberapa waktu, ya. Semoga kita akan bisa melakukannya lagi di sekolah dan kita langsung praktekkan bagaimana tata cara berkurban, ya. Dan sunnah-sunnahnya seperti ini, menyembelih dengan tangan sendiri dan sampai binatang yang disembelih hendak menghadap kiblat. Kemudian adalah tata cara berkurban tentang rukunnya, rukun penyembelihan kurban. Nah, ini yang harus dilaksanakan, ya. Kalau misalnya rukunnya tidak dilaksanakan, bisa jadi hewan kurbannya tidak sah. Yang pertama sudah tentu menyebut nama Allah, ya. Lalu penyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab, ya. Ahli kitab di sini adalah orang yang non-Islam, yang bukan agama Islam, tapi dia benar-benar dengan agamanya, ya. Tapi kalau zaman sekarang ini tidak ada ahli kitab, ya. Jadi sudah pasti
yang menyembelih adalah seorang muslim. Udah, ini masih zaman kenabian ya, ahli kitab. Yang ketiga adalah binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Kalau misalnya binatang yang haram itu kayak gimana, Miss? Mungkin ya dibeli dengan harta atau uang yang haram, termasuk seperti itu. Kemudian alat yang digunakan tajam dan mematikan seperti golok, pisau, kecuali gigi dan kuku. Ya, jadi harus pakai sesuatu yang sangat tajam dan mematikan. Kenapa? Karena supaya tidak menyiksa hewan kurbannya. Ya, kita lihat suka banyak di TV-TV ada kejadian hewan kurban sudah disembelih masih lari-larian, ya kemungkinan ya pisaunya tuh kurang tajam atau kemungkinan yang memotong juga kurang mahir. Jadi penyembelihan hewan kurban ini benar-benar dengan tata cara yang baik. Kenapa? Karena supaya tidak menyiksa hewannya. Kita lanjutkan cara menyembelih kurban. Ya, cara menyembelih kurban pertama menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Dalilnya ada di Quran surah Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka tentu kamu menjadi orang yang musyrik. Jadi bukan hanya sekedar berkurban ya, ketika potong ayam pun harus dengan menyebut nama Allah. Karena dilarang sama Allah jangan memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah. Selanjutnya binatang yang disembelih itu di lehernya, bukan di kupingnya, bukan di kakinya ya. Hendaknya disembelih pada 2 urat besar di lehernya. Urat itu adalah tempat lewat makanan dan urat untuk bernafas. Jadi sekali potong kena 2 urat di lehernya. Lalu disembelih bukan di leher. Nah, jika sulit disembelih di lehernya, maka boleh di tempat lain asal bisa mati. Nah, ini adalah cara terakhir. Cara terakhir kalau misalnya ternyata hewannya susah untuk disembelih di leher, boleh di mana saja di tempat lain asal hewannya mati ya. Ini adalah tata cara penyembelihan kurban. Lalu membagikan daging kurban. Nah, bagaimana nih pembagiannya ya? Orang yang berkurban disunahkan untuk memakan daging kurbannya. Disunahkan ya memakan daging kurbannya walaupun sedikit. Cuman ada juga beberapa yang berkurban ya sama sekali nggak mau ngambil, udah diserahkan semua untuk dibagikan, itu juga nggak apa-apa. Lalu para ulama menjelaskan pembagian yang lebih utama adalah seperti ini. 1/3 bagian dari hewan kurban itu untuk dimakan oleh yang berkurban, lalu 1/3 bagian untuk disimpan ya, lalu 1/3 bagian untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin ya. Ini adalah pembagian yang lebih utama. Itu yang 1/3 bagian untuk disimpan mungkin nanti bisa dibagikan kembali atau dimakan lagi. Jadi ini pembagian berdasarkan para ulama ya. Lanjut adalah jenis-jenis hewan kurban yang sah dan tidak sah untuk kurban. Jenis yang sah adalah yang baik, yang sehat dan tidak cacat. Misalnya matanya buta, jangankan matanya buta atau kakinya pincang. Tanduknya kalau cacat sedikit itu atau patah itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Pertama adalah domba atau dain yang berumur 1 tahun lebih atau yang sudah berganti gigi ya, domba 1 tahun. Kemudian kambing itu boleh dikurban yang sudah berumur 2 tahun. Lalu unta boleh dikurban untuk yang sudah berumur 5 tahun. Dan sapi atau kerbau yang telah berumur 3 tahun. Nah, ini adalah jenis hewan kurban yang sah untuk dikurbankan. Jadi jangan samakan umur kambing, sapi dan kawan-kawannya dengan umur manusia ya, beda. 1 tahun kecil banget, 1 tahun udah gede
2 tahun tuh kambing sudah besar ya. Unta 5 tahun tuh besar, sapi juga besar, beda dengan ukuran tahun manusia. Oke, kita lanjutkan jenis yang tidak diperbolehkan untuk berkurban. Pertama, yang ada penyakit yang jelas terlihat, misalnya sakit mata ya, atau sakit telinga, keluar kotoran dari telinganya. Lalu nih, rusak matanya, pincang kakinya, sumsum tulang belakangnya terlihat karena terlalu kurus. Ingat tadi ya, hewan kurban harus gemuk ya, sehat. Terdapat cacat, yaitu telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Kalau udah ada cacat kayak begini, berarti tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Tunggu sehat dulu ya. Nah, tapi Miss boleh nggak kalau misalnya tanduknya kan udah nggak bisa nunggu lagi kali ya? Ya berarti kalau misalnya mau dipotong pun jatuhnya sedekah, bukan untuk berkurban. Sabda Rasulullah artinya, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban, yaitu rusak matanya, sakit, pincang, dan kurus tidak berlemak lagi. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Tirmidzi. Nah, ini adalah jenis hewan kurban yang dilarang untuk dikurbankan, tidak sah. Lalu kita lanjut ke keutamaan kurban ya. Dari ritual yang tadi yang banyak aturannya tadi, ada sunamnya, ada rukunnya. Apa sih keutamaannya? Yaitu pertama, membersihkan harta sudah tentu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cermin ketaatan dan kepatuhan, sebagai saksi amal kita nanti di yaumil akhir, di yaumil kiamah, dan yang utama adalah membantu sesama. Sabda Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, apa yang dikerjakan untuk anak Adam alaihissalam pada hari nahar, maaf ini salah ketik, hari nahar, sebagai perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah menumpahkan darah atau menyembelih hewan kurban. Pada hari kiamat kelak, niscaya kurban akan datang dengan tanduknya, kuku-kukunya, rambutnya, dan setiap darah yang menetes sebelum jatuh ke bumi sungguh akan jatuh dulu di hadapan Allah. Jadi nanti semua yang dikurbankan itu ya akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak ya. Dia akan menjadi saksi bahwa saya telah dikurbankan atas nama Allah. Baik, kita lanjut dengan keutamaan kurban. Berkurban merupakan, ini dalilnya ya, berkurban merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan rahmat dan nikmat yang banyak kepada umat manusia. Perintah berkurban ini adalah surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini adalah dalil tentang perintah berkurban. Oke, kita masuk lagi ke keutamaan berkurban yang lainnya. Kita masuk ke hikmahnya. Hikmah itu apa yang bisa kita ambil dari ibadah berkurban. Menguatkan persaudaraan dengan berbagi kebahagiaan makan daging, karena tidak semua orang pernah tidak semua orang tiap hari makan daging ya. Ada yang sama sekali seumur hidupnya nggak pernah makan daging ya. Jadi dengan berkurban kita saling berbagi, menjalin silaturahmi, meningkatkan iman kepada Allah, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita beli kambing kan, sapi, apalagi sapi tidak murah ya, pasti mahal. Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Sadar akan nikmat Allah yang banyak ya. Lalu menambah semangat hidup dan berbakti kepada orang lain dengan tolong menolong. Ini adalah hikmah berkurban. Lalu apa manfaatnya? Apakah ada manfaat? Sudah tentu pasti ada manfaatnya. Yang pertama, orang yang berkurban akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendapat limpahan kebaikan ya. Limpahan kebaikan itu bisa jadi setelah berkurban akan dilipat gandakan hartanya,
atau diberikan kesehatan, pokoknya semua kebaikan ya, bukan saja hanya uang ya, tapi kebaikan-kebaikan yang lain. Lalu hewan kurban ini akan bersaksi pada hari kiamat. Lalu pencerah jiwa karena ketakwaan kepada Allah SWT, memupuk keikhlasan, jujur dan sabar, mempererat tali persaudaraan, dan mempererat keteguhan hati dan jiwa. Nah, ini adalah manfaat berkurban karena di dalamnya banyak sekali ibadah, bukan hanya sekedar potong kurban lalu kita nyate, bukan, tapi ini adalah ritual atau ibadah yang banyak sekali manfaatnya. Anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di penghujung video kita. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan ketik ya. Mohon dimaafkan karena manusia memang tempatnya salah. Terima kasih yang sudah tertib PJJ, terima kasih yang sudah tertib mengumpulkan tugas ya. Jangan lupa subscribe channel SDT Alamana, lalu follow Facebook dan Instagramnya supaya kalian bisa mengetahui atau info-info apa aja yang ada di sekolahnya selama pandemi ini. Tetap semangat, tetap berdoa, jaga imun dan iman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.